Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja. Selamat datang kembali di RHS, Renungan Harian Sulung yang kesekian gitu ya. Nah, hari ini kembali bertemu dengan saya Jessica, tapi hari ini saya nggak sendiri Bapak. Jadi kalau sebelumnya saya nyeloteh sendiri, kali ini ada orang yang nyeloteh dan saya dengerin gitu ya. Jadi hari ini saya menghadirkan seseorang yang punya perjalanan panggilan yang luar biasa. Menurut aku luar biasanya bukan luar biasa gimana, tapi luar biasa jadi berkat sendiri sebenarnya buat aku. Dan aku berharap sharing yang akan bintang tamu kita ini sampaikan itu juga bisa jadi berkat buat Bapak Ibu semua yang menyaksikan, yang dengar ya. Jadi please welcome Razil. Mungkin Bapak Ibu udah sering lihat dia ya di kepanitiaan Natal gitu ya, atau di info-info ibadah muncul dah tuh kan suara dia atau mukanya dia minimal. Sudah famous aku. Udah famous. Nanti kan di GKSU jangka panjang jadi umpan nih. Ya, jadi hari ini Presila akan cerita sedikit tentang perjalanan panggilannya gitu ya sampai dengan hari ini, dan aku berharap Bapak Ibu bisa sama-sama mendengar dan semoga bisa jadi berkat. Oke, silakan Presil. Halo semua ya. Jadi mungkin ini baru bisa dilihat dari awal SMA gitu ya. Awal SMA itu aku udah punya pandangan, sudah punya tujuan nanti kuliah mau seperti apa, mau jadi apa, itu aku udah jelas gitu. Aku mau masuk di akuntansi. Tapi berjalannya waktu itu banyak orang ngomong nggak cocok loh kamu di belakang meja, kamu yakin masuk akuntansi? Terus dengan aku yang sudah enggak, aku tetap mau di akuntansi kok, aku nggak mau cari jurusan lain lagi gitu kan. Jadi di saat semua teman-temanku tuh pada bingung masuk jurusan apa ya, aku udah nggak mau ikut ngerunding gitu, nggak mau ikut ngomong udah gitu. Fix yakin. Iya, karena udahlah aku di akuntansi aja kok gitu kan. Sampai akhirnya di kelas 12, di kelas 3 SMA gitu ya, udah mikir dong mau kuliahnya gimana gitu kan. Akhirnya daftar tuh SNMPTN buat masuk di Universitas Negeri. Daftar SNMPTN sampai keluar hasilnya itu aku nggak keterima. Karena awalnya tuh ya aku tuh udah positif gitu loh, wah ini pasti keterima sih, orang rankingku juga maksudnya nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi juga, maksudnya masih bisa gitu loh buat masuk. Ada peluang. Benar. Sampai akhirnya pengumuman itu keluar, loh ternyata nggak keterima. Di situ aku masih sedih, tapi nggak terlalu yang berkepanjangan karena aku pikir oh ya udahlah, mungkin memang ada yang lebih pintar dari aku karena jurusan kita sama gitu loh. Yang diambil tuh jurusannya sama, jadi situ kayak nggak apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya aku coba lagi buat ikut di SBMPTN. Akhirnya sudah belajar ya, memang sih aku nggak ikut les buat ini ya, persiapan SBMPTN-nya itu. Jadi aku belajar sendiri, memang waktunya mepet dan aku waktu itu juga males-malesan gitu sih. Sampai akhirnya tes tuh udah kerjain, ya di situ aku udah mikir lagi, tapi aduh ini nggak mungkin masuk sih. Tapi kembali lagi aku doa, ya udah Tuhan ayolah lolosin lah gitu lah gitu kan. Sampai akhirnya pengumuman SBM aku nggak keterima juga. Di situ aku sedih gitu kan, aduh ini loh udah 2 kali coba gitu kan. Padahal teman-temanku tuh udah pasti lolos. Iya, teman-temanku udah kayak tinggal masuk doang gitu loh. Dan mereka tuh positif kayak aku tuh bisa, tapi ternyata aku tuh nggak bisa. Aku tuh malu semalu-malunya gitu loh. Akhirnya di situ ya udah deh nggak apa-apa, aku coba ikut beasiswa lain, tapi jalan itu selalu tertutup. Jalan itu kayak nggak dibukain gitu loh buat aku gitu kan. Sampai akhirnya aku ikut di panitia panitia Natal ya, itu yang pertama kali. Itu ketika aku jadi liturgos ya di suatu di ibadah itu, orang tuh bilang kayak kamu tuh keren banget gitu loh, kamu tuh bisa, kamu tuh nggak cocok lah kalau misalnya mau masuk di akuntansi gitu kan. Kamu emang nggak pernah ya terpikirin buat masuk di teologi ya, buat ada panggilan jadi hamba Tuhan? Aku kayak langsung jawab nggak ada. Ya meskipun memang dulu itu ada gitu loh. Kayak aku sering tanya gitu kan ke teman-teman, kalau aku masuk jadi pendeta gimana ya gitu kan. Tapi teman-temanku tuh yang ambil simpel kayak aduh nggak mungkin gitu kan. Akhirnya ya udah, itu nggak pernah terpikirin sampai serius gitu loh. Sampai akhirnya
aku mikir lagi ya, mikir lagi. Iya loh. Jalanku dari Maret 2020 ya, aku tahu pengumuman SNM nggak keterima itu sampai sekarang tuh jalanku tuh nggak pernah dibuka. Dan aku juga nggak bisa nyalahin Tuhan itu jahat banget sama aku, enggak, tapi karena mungkin ya aku belum berusaha. Tapi sampai detik ini aku tuh juga nggak tahu aku jadi apa ya besok-besok gitu kan. Sampai akhirnya oke, aku ada kemauan buat cari tahu tentang teologi, aku ikut open house sampai akhirnya aku daftar. Aku ikutin semua syarat-syaratnya apa segala macam sampai akhirnya buat masuk itu kan perlu tes kan. Perlu tes itu dikasih itu kisi-kisinya, terus aku belajar. Bayangkan dalam waktu sebulan itu aku belajar, itu disambi dengan panitia juga, disambi sama kamu belajar apa? Belajar Alkitab tentang belajar Alkitab itu. Sudah belajar dulu ya sebelum masuk seminar udah belajar, mantap. Jadi aku sendiri waktu itu mikirnya aduh nggak bakalan bisa, temanku aja tuh perlu waktu 3 bulan gitu loh. Ya memang kenyataannya dia keterima gitu kan, tapi aku mikir waduh yang 1 bulan ini apa keterima ya gitu kan. Sampai akhirnya ikut tes tahap 1 pengumuman tuh, oh berhasil, puji Tuhan gitu kan ya. Tapi nggak mau senang dulu karena masih ada tahap kedua. Tahap keduanya wawancara. Di wawancara pun itu aku benar-benar yang apa ya? Aku nggak nyiapin apa-apa gitu loh. Kayak ya udah nanti kalau ditanya ya tinggal jawab aja gitu kan. Jawab ya udah. Iya. Jawab apa adanya. Kan aku nggak perlu ngarang lagi kan udah. Maksudnya ini udah terjadi gitu loh. Nah tapi yang aku apa ya sesalin itu waktu wawancara aku kayak nggak tegas gitu loh. Aku merasa ya aku nggak tegas gitu kan. Jadi pas ditanya kamu yakin nggak? Ya yakin gitu. Jadi aku kayak ngeremehin banget gitu kan. Sampai akhirnya hari H pengumuman hasil tahap keduanya yang itu aku habis main game. Masih lagi main game? Iya, karena aku tungguin kan dari pagi, oh kok nggak ada email ya, kok nggak ada pemberitahuan apa-apa tuh. Jadi aku masih santai, aku masih main game. Jam 3 itu aku selesai main game, terus aku buka WA. Di WA itu orang saatnya bilang, kita udah kirim pengumuman ya, kamu tolong cek di email gitu. Kamu jadi itu ya? Iya, aku mulai deg-degannya di situ kan. Terus aku buka email paling atas sendiri, udah aku tekan. Terus aku udah baca tuh sampai akhir. Ternyata itu baru kata pembuka, belum hasilnya. Baru kata pembuka. Itu aku udah gemes. Aduh kok belum, mestinya kok nggak langsung ditampilin gitu kan hasilnya. Baik. Sampai aku buka PDF-nya gitu, aku buka ceritanya, kok cerita sih ya pengumuman suratnya gitu lah ya. Isinya. Ya itu panjang banget dan itu kecil-kecil gitu kan. Aku jadi kayak, aduh ini yang mana sih tulisan keterimanya yang mana gitu kan. Sampai aku akhirnya zoom, aku lihat oh ini udah keterima gitu. Itu benar-benar di bold. Jadi aku nggak baca dari atas sampai akhir lagi. Aku kayak udah langsung fokus sama terimanya itu. Terus aku kayak, aduh. Apa ya, aku senang aku keterima, tapi aku juga nggak nyangka gitu loh. Ini tuh perjuanganku yang bener-bener menurut aku sendiri tuh aku nggak siapin full, aku nggak siapin sempurna 100% itu enggak. Banyak waktu yang akhirnya tak bagi-bagi, nggak cuma fokus ke masuk di buat daftar ini aja, buat ikut tes ini aja gitu loh. Bahkan aku tuh kayak aduh gimana ya kalau nggak keterima. Aku tuh udah ketolak berapa kali gitu loh. Kalau sampai ini pun aku ketolak tuh muka aku mau ditaruh di mana gitu kan. Aku sih malu banget ya. Sampai akhirnya aku sendiri tuh sadar gitu loh. Sama ini tuh aku terlalu memaksain buat Tuhan ayo turutin kehendakku. Aku tuh mau lolos SNM, aku tuh mau lolos SBM, aku mau lolos beasiswa yang lainnya. Tapi kok akhirnya nggak terkabul gitu loh. Apa doaku nih kurang lulus gitu kan ya. Mungkin. Tapi di situ tuh aku sadar kayak iya loh, kita tuh nggak boleh maksain kehendak kita sendiri. Kamu minta ini, tapi belum tentu Tuhan itu maunya seperti itu. Udah jadi kayak hamba Tuhan ya Bapak ya ngomongnya. Aku nggak usah tambahin ayat juga udah kita tutup doa aja ya. Iya, tapi itu yang momen itu buat pelajaran aku juga, buat semua orang juga sih. Kan kita kebanyakan aduh mau dapat pacar, aduh mau dapat nilai bagus, mau dapat IPK bagus gitu kan ya. Tapi kamu juga nggak siapin benar-benar, terus kamu juga
kayak nggak minta pertolongan Tuhan Iya. juga, itu percuma gitu loh, karena semua itu memang datangnya dari Tuhan, bukan dari full kita semua sendiri. Gitu sih. Ya. Ini kita harus kasih tepuk tangan, tepuk kaki. Ya, tuh ini waktu aku denger aja dia udah, ini ceritanya kita udah ngulang, udah latihan dulu Bapak Ibu semuanya. Ini terus yang kedua kita dicerita lagi, dan buat aku selalu selalu melihat gimana Tuhan itu unik tapi luar biasa sih, luar biasa keren. Maksudnya Tuhan itu membuat kita kadang-kadang tuh harus down dulu biar bisa ngerti, ini loh aku tuh maunya seperti ini loh aku tuh pengennya kamu biar kita tuh lihat Tuhan gitu. Kadang kalau di atas itu kadang kita suka lihat diri sendiri ya. Kita lupa sama kita. Dan aku tuh betul, dan aku langsung ingat tadi sambil aku juga mempersiapkan, aku mikir ayat apa yang tepat ya. Terus ini ayat yang familiar, aku yakin semua orang tahu, Bapak Ibu yang menyaksikan pasti tahu ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa rancangan itu? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi makanya tadi kayak yang Priscil bilang kan, bukan sometimes lagi, tapi seringkali kita pakai rancangan kita untuk jalani hari-hari kita, padahal Tuhan itu sudah men-set up rancangan yang luar biasa yang membuat kita akan merasa damai begitu. Dan Tuhan biasanya ini bukan rancangan kecelakaan loh, ini rancangan damai sejahtera yang penting kamu mau nggak ikut rancanganku gitu. Karena kadang-kadang sebenarnya rancangan yang mendatangkan kecelakaan tuh karena kebanyakan pakai rancangan sendiri Bapak Ibu. Jadi dan nyalain ke Tuhan. Dan ini menarik, jadi kita rancangin dewe, terus kalau gagal kita nyalahinnya Tuhan tanpa sadar gitu ya, sadar tidak sadar. Jadi akhirnya ini satu hal yang harusnya jadi perenungan kita, bahkan jadi perenungan aku pribadi, bahwa ayo kita mau nggak untuk jalan nurut sama rancangannya Tuhan, yang kita tahu Tuhan ini bukan Tuhan yang abal-abal Bapak Ibu ya, Tuhan yang tahu yang paling baik buat kita. Dia yang nyiptain kita, bahkan dia yang mati dan nyelamatin kita ya. Kemarin kita udah ngerayain Paskah gitu. Dan harusnya nggak ada alasan keraguan untuk nggak nurut sama rancangannya Tuhan. Karena dia tuh udah luar biasa loh. Kasihnya tuh udah mati buat kita, bahkan bangkit gitu ya. Itu buat aku udah jadi satu bukti yang jelas gitu, bahwa aku mau ikut rancangannya Tuhan. Tinggal kitanya aja nih sekarang Bapak Ibu. Jadi semoga sharing pada hari ini bisa terus mengingatkan kita bahwa ya udah, aku mau jalan ikut rancangannya Tuhan, ikut rencananya Tuhan gitu. Priscil pun juga setelah masuk saat, percayalah bahwa keinginan untuk pakai rancangan diri sendiri itu pasti besar banget gitu. Tapi ya mari kita lihat lah ya, Priscil beberapa tahun lagi mungkin dia akan memberikan kesaksian lagi Bapak Ibu gitu. Jadi semoga setelah RHSR ini kita semua sama-sama belajar untuk melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Apapun yang mungkin hari ini kita alamin, kita serahin sama Tuhan, karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk nyatain rencana apa yang mau dia kasih buat kita gitu. Oke, nah Bapak Ibu, aku rindu kita mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan satu pujian gitu, yang mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Ambil nada dulu ya, nanti mirip. Bila kau izinkan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila tertiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau
Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan waktu yang paling baik untuk setiap kami, anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang juga bukan hanya menciptakan kami, tapi juga memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajarkan kami, ingatkan kami untuk terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap melekat sama Tuhan, dan biarlah lewat rancangan-rancangan Tuhan, kami semakin mengalami Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Makasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pegang tangan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu. Bye-bye.